saudara AMS itu di salah satu media menyatakan bahwa ini merupakan hutang piutang, kata dia. Tapi dia tidak bisa membuktikan surat utang, kan? Tidak ada, tidak ada. Satu sisi seperti saya bilang tadi Pak, secara moral saya tersayat gitu. Masa sanggup kau fitnah? Jangan apabila ada masalah mereka membawa diam. Jangan ada ibaratnya memelihara duri di dalam daging. Yang mana kalau itu dipelihara terus, malah instansinya nanti yang jelek. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Bersama saya ada Bang Arkando. Ya, Arkarando. Arkarando. Memang nggak susah sikitnya. Namanya panggil Ando aja lah. Ando ya, panggilan hari-hari Ando. Bang Ando ya. Ya. Oke. Terus abang nih sehari-hari sebagai lawyer, advokat. Lawyer. Ya. Jadi kita akan bicara sedikit yang berbau hukum. Tapi masalahnya agak nggak enak di hatiku. Karena ini berkait dengan lembaga yang gimana ya? Gimana itu Pak? Lembaga yang membawa nama agama di situ. Kasusnya di Kanwil, Departemen Agama Sumatera Utara ya? Iya, Agama Sumatera Utara. Jadi ada dugaan percaloan jabatan yang menimpa almarhumah, sebetulnya almarhumah Mawar Harahap. Harahap ya? Iya, Harahap. Oke. Mawar Harahap, bahwa almarhumah sepertinya kena iming-iming dan kena ini juga duit pucuk. Jadi banyak Bang almarhumah itu kena. Kalau dari pengetahuan ya, Pak, dari ahli waris, itu bukti-bukti yang bisa kami kumpulkan itu sebesar 56 juta rupiah. Itu tahunya dari mana, Bang? Itu tahunya Pak dari handphone almarhumah. Oh, almarhumah ada handphone. Mencatat ada chatan dari via WhatsApp. Oh, chat. Berarti ini dengan tersangka. Dugaan lah. Atau terduga atau apalah namanya. Yang kita duga mengiming-imingi sesuatu pada almarhumah. Dan itu tercatat apa iming-imingnya itu, Bang? Jadi sebelumnya ini out of the context dulu Pak ya. Saya mau mengucapkan apa dulu lah belasungkawa untuk saudara di Aceh, Sumatera Utara, dan Barat ya kan. Lagi musibah. Kita pun juga kena ini. Oh, kalian juga kena? Iya, di Binjai ada beberapa titik juga Pak. Mungkin di Medan juga ada ya kan. Ya. Lanjut mengenai apa tadi almarhumah itu. Awalnya saya dikabarin oleh ahli waris. Ahli waris almarhumah itu di sekitaran bulan Juli atau Agustus 2025 ini. Jadi informasi dari kita terima dari ahli waris, kita teken kuasa, ahli waris memberikan kuasa kepada saya, adanya dugaan yang dilakukan oleh salah satu pejabat P3K lah di Kemenak yang menjanjikan. Udah P3K, udah. P3K, masih P3K ini Pak, belum pegawai negeri sipil. Berarti paling lama 4 tahun lah ya? Ya kemungkinan begitulah ya kan. Jadi orang tua mereka ini dijanjikan bakalan menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah SD di MIN, Madrasah Ibtidaiyah MIN 1 Labusel. Di situ. Jadi dari handphone tersebut terungkaplah semuanya. Ada percakapan dan kemudian ada bukti pentransferan. Dan ada janji. Dan ada janji di dalam. Berarti inilah yang kita duga iming-iming tadi. Iya. Dan iming-iming ini berkait dengan transferan itu. Betul. Sangat erat. Sangat erat kaitannya. Sangat erat. Jadi disclaimer sedikit Pak. Jadi kemarin saya udah coba kita sebut saja lah yang kita duga namanya AMS, ya kan? Yang agak kurang enak di hati saya, agak bertentangan dengan moral saya. Dia menyatakan bahwa ini merupakan hutang piutang. Oh, iya. Jadi ada surat hutang piutangnya? Tidak ada. Tidak ada hutang piutang dan di chatan tersebut sama sekali tidak ada bahasa tentang hutang piutang. Hanya dengan ada janji untuk menjadikan almarhumah itu menjadi kepala sekolah. Gitu.
di Min 1 Labusel. Jadi sih sebenarnya saya sangat kecewa. Bertentangan dengan moral, masa Mahit pun sanggup kita fitnah. Kan begitu. Jadi sesuai dengan asas hukum lah kita pakai, namanya apa, ada actori incubit onus probandi. Siapa yang mendalilkan dia membuktikan. Jadi belakangan ini saya tergerak hati gitu kan. Kalaulah memang ini dikatakan hutang piutang, buktikan. Iya. Sama kayak saya tadi. Iya, jadi kami dari pihak keluarga mendalilkan bahwa ini ada, kayak Bapak bilang tadi, ada lelang, apa namanya istilahnya, tentang jabatan ya, tentang jual beli jabatan lah. Ya, lebih tepatnya seperti itu. Iya, maka dari itu kami juga siap untuk membuktikan hal itu. Tuh. Jadi kalian tetap berprasangka ini betul-betul transaksi jabatan. Yes. Dan dasarnya dari temuan di handphone korban. Iya, handphone almarhumah lah, korban. Korbannya udah almarhum ya, Iya. almarhumah. Itu mulai kapan itu adanya pembicaraan dan segala macam itu yang kalian baca dari record itu? Kalau yang kami dapat pembicaraan dari almarhumah dengan AMS yang kita duga itu terjadi, kalau tidak salah saya Pak, itu sekitar bulan September 2024. September 2024 tahun lalu. 8 bulan baru kalian bisa melihat faktanya ya? Iya. Oke. September 2024. Sampai cetan itu sampai dengan 2025. Jadi dari September sampai dengan, saya lupa, Maret atau Februari 2025, itu ada beberapa kali pentransferan. Beberapa kali pentransferan dari korban ke AMS. Maret sampai Maret ya? Kurang lebih sampai Maret kalau saya tidak salah Pak. Itu ada berapa kali transfer? Ada dan beberapa kali. Angkanya nampak? Terlihat. Kok berani ya? Ini amatir tuh serius. Gitu. Gitu ya, kita nggak tahu ya. Tapi faktanya ada. Faktanya ada. Terekam dalam chat ya. Terekam dalam chat, dan ya kita tahu bersama Pak, kalau namanya pentransferan dari bank, apapun ceritanya itu kan masih ada. Ya, semua ada. Pasti di bank tercatat itu. Rekening korannya itu kan pasti ada. Ya, minimal setahun terakhir ada itu. Ada, setahun terakhir pasti ada. Nah, kapan almarhumah ini dijanjikan akan dapat jabatan itu? Kalau berdasarkan chat yang ada, dia dijanjikan menjadi kepala sekolah itu di bulan 10. Bulan 10 tahun Oktober tahun 2024. Berarti sudah udah yang bersetahun lah. Sampai kalian nemukan. Almarhumah meninggal di Mei 2025. Dan ada dugaan meninggal almarhumah ya mungkin karena memikirkan hal ini juga mungkin ya Pak. Kenapa? Kalau dia punya duit sendiri atau dia pakai duit orang? Tidak. Kalau begitu saya dapat informasi dari keluarga ahli waris lah ya. Oke. Jadi kami kan awalnya ini meminta uang itu kembali dari AMS. Pulangkan uang itu. Semenjak dia meninggal. Saya tanyalah kepada ahli waris. Untuk apa uang itu rupanya? Nah, kita berhak menanya Pak. Oh iya. Jadi ahli waris itu menyatakan bahwa almarhumah itu ketika hidup dia meminjam ke beberapa orang yang uangnya itu yang difungsikan untuk ini. Jadi masih terhutang lah Pak dengan orang lain. Bukan terhutang dengan AMS, bukan. Kursi belum dapat, hutang ada sama orang. Kemudian duit udah melayang. Gitu. Jadi itu makanya kalian berusaha sekarang menelusuri ini secara detail. Kebetulannya gimana? Udah kalian coba ke kantor yang bersangkutan? Kalau kantor yang bersangkutan Pak, kita sudah. Kemarin saya sekali itu memang somasi secara personal kepada AMS. Tapi kan dia nggak lepas dari personal di kantornya itu kan? Benar. Apapun dia masih terikat. Terikat jabatan. Apalagi dia udah sah. Udah sah. P3K. Nah, sudah sah. Berarti nggak bisa sebetulnya lepas diri dari jabatan kan? Iya, walaupun seharusnya. somasi pribadi. Iya. Ini logika aku yang nggak ngerti aku hukum. Ya harusnya lah Pak. Ya ibaratnya kalaupun saya disomasi secara pribadi, tapi kan saya juga punya organisasi. Ya organisasi saya tetap ya juga bisa memeriksa saya kan begitu. Sebagai lawyer apa sih organisasinya? Organisasi tersinggung juga kan? Iya. Jadi saya harap juga Kemenak, terutama Kemenak Sumut ini. Jadi saya dengar infonya ada
Nggak tahu ya Pak, sampai sekarang saya lihat nggak ada sih dari Kemenak melakukan upaya, baik itu penyelidikan ataupun pemanggilan AMS secara pribadi untuk ditelusuri. Benar nggak ini masalah itu kan gitu. Malah yang saya dengar Kemenak Sumut malah melemparkan hal tersebut ke inspektorat. Jadi faktanya begitu. Yang menurut sana ya. Iya. Tapi wartawan kami juga menelusuri juga semenjak tahu ada kasus seperti ini. Dan udah kalau kalian somasi, kami nggak somasi namanya, tetapi kami mencoba mengkonfirmasi. Nah, ini ada konfirmasi nanti. Jadi terkait dengan dugaan AMS ya, yang memang dia ini pegawai dari Kementerian Agama P3K. Jadi sebelumnya AMS ini juga sudah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kemenak RI. Jadi dugaan pungli juga. Kemudian untuk kasus yang yang tersebar melalui berita yang disampaikan oleh Orbit, itu tidak ada aduan langsung ke kami. Jadi kami hanya menerima informasi dari pihak Orbit. Itu pun kami tim ini memang ada yang terkait dengan aduan, ada itulah yang menindaklanjuti ini. Jadi video YouTube itu ya, video YouTube dari Orbit, kemudian ada berita-berita dari Orbit, itulah kami serahkan kepada inspektorat. Jadi inspektorat kan nanti yang menelaah tentang dugaan tadi ini ya, dugaan pungli ini. Jadi posisinya sekarang sudah di Inspektorat Jenderal. Jadi kita menunggu apa kira-kira putusan dari inspektorat. Gitu. Jadi perlu diketahui bahwa untuk jabatan ini Pak Kakanwil sangat concern dia untuk transparansi, tidak ada KKN. Jadi segala sesuatu bentuknya promosi jabatan itu dilakukan secara prosedural. Ya dilakukan dulu lapor zakat, Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat, kemudian diusulkan ke Kemenak RI. Jadi Kemenak RI lah yang menelaah itu nanti apakah ini ada semacam verifikasi lah gitu ya kan. Apakah semua di data dia, apakah dia ada pernah dia ada hukuman disiplin atau semuanya diapakan di Kemenak Pusat. Kita hanya cepatnya rekomendasi. Jadi nanti siapa itu yang barulah nanti muncul siapa yang diusulkan itu, keluarlah SK-nya dari pusat. Jadi setiap promosi jabatan ini Pak Kanwil sangat concern dia untuk tidak KKN. Jadi sifatnya sangat teliti supaya bersihlah dari segala bentuk korupsi. Janji yang pembentukan tim Abang bilang itu sudah sampai di mana Bang? Atau hanya bukan? Tim itu memang sudah ada. Tim itu tadi, tim itu memang dia sudah berjalan. Siapa aja anggotanya? Memang sudah ada setiap aduan itu, aduan yang ada dari masyarakat atau dari LSM atau sudah ada di Jadi tim itulah nanti yang yang bekerja setiap ada aduan, kemudian diproses, ditindaklanjuti. Jadi sudah memang ada tim itu. Siapa-siapa aja anggotanya Bang dari tim itu? Tim itu nggak bisa. Adalah tim apanya? Siapa aja nih Bang? Nggak bisa kita pakai nanti. Timnya memang khusus dia di Entah bagian itu kepala BKD kepala BKD ya, bidang pegawaian atau siapa kira-kira tim-timnya? Biasanya di bagian di Ortala Kepegawaian dia koordinasi dengan bagian TU informasi birokrasi. Jadi koordinasi dia sifatnya.
terakhir berarti Pak Kanwil menyerahkan ini ke inspektorat. Ya, karena prosesnya sih sudah selesai. Di sini di Kemenak Sumut udah nggak ada lagi urusan dia gitu. Sudah. Ya, jadi kita tinggal tunggu di inspektorat. Inspektorat keputusannya kita tunggu di sana. Jadi sebelumnya udah ada pemanggilan Bang terhadap AMS sebelum dilimpahkan ke inspektorat. Oh, udah sampai kan ya? Iya. Udah dipanggil belum? AMS-nya belum? udah AMS? nanti berulang lagi. Nggak apa-apa, Bang. Udah. Jadi ini kan AMS ini tadi sebelumnya sudah dipanggil oleh inspektorat. Oh nggak ada, Kanwil nggak ada? Hah? Dipanggil oleh Kanwil nggak ada? Di, Kanwil dulu yang manggil atau langsung inspektorat? Ini langsung inspektorat? awalnya kan dari inspektorat dulu, dari sini. Baru kan. Nah itu yang pertanyaan saya. Apakah Pak Kanwil, Pak Kosbi ini sudah memanggil si AMS? Pak Kosbi, Pak Kanwil, apakah sudah pernah memanggil AMS semenjak kasus ini mencuat? Diberitakan? Khusus untuk sudah apa menegur. Ini? Nah, dia kan setiap aduan itu yang ada dia diserahkan dulu ke inspektorat. Baru inspektorat itulah yang melakukan pemeriksaan. Bukan dipanggil dulu oleh Kanwil, baru diserahkan ke inspektorat enggak ya? Jadi setiap aduan itu kita tidak bicara khusus AMS ini ya, prosedural untuk setiap pengaduan. Nah, dia nanti inspektorat ada juga nanti beberapa dipanggil juga. Jadi biasanya ini terkadang kan ada juga Bang. Pengaduan itu langsung ke inspektorat. Ya kan Bang? Semacam kalau istilah surat kaleng lah. Ya. Nah, ada yang melalui di sini kita proses lah, baru kita serahkan. Kan gitu kan Bang? Ada yang langsung ke sana. Itulah dibilang istilahnya bahasanya surat kaleng kan. Jadi kira-kira berapa lama itu proses di inspektorat nanti Bang? Oh, kita nggak bisa bilang Bang. Karena di sana kan dia seluruh Indonesia. Kita tunggu lah. Info dari Orbit ini kami serahkan ke inspektorat. Lain halnya kalau sudah ada laporan ya Bang? Ya, kalau ada laporan dari kami, kayak kemarin kan enggak, misalnya ada yang melaporkan hal itu langsung ke kejaksaan. Langsung ke inspektorat misalnya. Mereka langsung ke kejaksaan kan? Karena kan kami kenapa tidak memanggil beliau khusus untuk ini ya, untuk kasus ini? Karena tidak ada aduan ke kami, kan gitu kan. Kemarin kan yang datang cuma soal somasi, itu kan personal. Langsung ditujukan personal. Ya, kan tembusannya oleh Pak Kabid ya. Ya, jadi kami tidak bisa memanggil. Kami hanya karena beliau sudah ada kemudian kemarin diperiksa oleh inspektorat, itulah sebagai kami kasihlah bukti ini lagi dan Oke, lanjut Bang. Kira-kira kalau dari inspektorat nantinya terbukti, sanksi terberatnya apa kira-kira Bang? Oh, kalau itu kita tetap tunggu ke inspektorat. Kalau itulah. Jadi kalau memang dia yang berat bisa kita tunggulah. Bisa dia kan ada 3, ada hukuman berat, ringan, ada sedang kan. Sampai mungkin nanti kalau dia yang berat bisa pemberhentian kan. Dia tunggu dari inspektorat. Dari kantornya sama sekali sama kalian nolak ya? Bukan dalam artian menolak secara apa, cuman saya dengar kenapa tidak dibuat secara tertulis katanya. Ya, pengaduan itu kan sepengetahuan saya Pak bisa bersifat lisan maupun tulisan. Apalagi media sebesar Orbit sudah menayangkan hal itu. Dalam logika hukum itu boleh? Boleh. Boleh dilakukan secara verbal biasa? Verbal boleh. Kalau pengaduan secara lisan dan tulisan seharusnya kan diterima dengan nilai yang sama? Iya. Oke. Kita tidak boleh mendeskripsikan, misal, mohon maaf, bagaimana orang yang tidak bisa baca tulis. Oke. Jadi kekuatan hukumnya sama ya, sama. Antara verbal dan tulisannya. Kabarnya lagi dari wartawan kami bahwa kalian malah dipersalahkan karena kenapa personal? Nah, kenapa nggak buat ke lembaga langsung? Ya kan? Memang dia bisa lepas dari lembaganya untuk somasi itu. Kalau saya Pak ya kan, apabila memang ada ibaratnya sifat pengaduan lah kita bilang, yang mana pengaduan ini bukti cinta kita sebenarnya terhadap bangsa terkhususnya Kemenak lah kan gitu. Koreksi, kita bukan benci kan gitu. Seharusnya setiap ada ibaratnya ada anggota lah atau ibaratnya orang Kemenak sendiri yang disomasi sama orang lain terkendala baik masalah hukum, ya harusnya Kemenak tanpa kita mintakan seharusnya berjalan pemeriksaan tersebut. Kita tidak
prosedur katanya. Tapi kan. tapi pihak dari Kemenang menyatakan mereka udah memproses sampai ke Inspektorat. Itu ada disampaikan sama kalian secara rinci? Kalau ke saya pribadi tidak ada. Oke. Tidak ada. Karena belum ada kaitan hukum di situ ya. Mungkin. Tapi apabila memang Kemenang memintakan hal tersebut, nanti mungkin dalam waktu dekat akan saya buat surat secara tertulis. Baik itu ke Kemenang, ataupun mungkin ke inspektorat langsung, atau bisa saja saya tembuskan itu ke Kejati Sumut. Oke. Nah, karena ada gambaran proses hukum yang akan ditindaklanjuti, dan asumsi dari keluarga atau ahli waris almarhumah itu bisa banyak kematiannya kenapa segala macam, itu kan bisa berkembang. Ya. Nah, berkembang itu kan bisa dibuktikan nanti malah lebih lanjut kalau masuk ke ranah peradilan. Iya. Nah, ada rencana memang melanjutkan ini ke ranah peradilan, bukan hanya melaporkan kepada lembaga kejaksaan. Kalau untuk menuju ke sana itu pasti ada, Pak. Apabila memang dari Kemenak sendiri itu tidak ada upaya, tidak ada membuka jalan tentang kebenaran hal tersebut. Oke. Tidak ada yang ibaratnya memberikan laporan terkait hal ini. Maka kami akan menjalankan ini baik ke laporan ke Kejati atau ke kepolisian. Sebagai pengacara ya. Ya. Pengacara kan bisa juga berasumsi, melihat dan membayangkan struktur hukumnya. Ya. Ada nggak dugaan dari ahli waris atau kalian sebagai pengacara juga ini sindikasi? Sindikat. Aku nggak berani bilang sindikat. Sindikasi yang sedemikian rupa sehingga si orang yang kalian somasi tidak dapat perlindungan dari lembaganya. Kalau itu ya kita berasumsi ya Pak ya. Yang pertama, kejanggalan itu apakah mungkin seorang P3K mampu bisa menjanjikan kepada seseorang untuk menjadi kepala sekolah? Itu yang tadi menjadi dasar aku bertanya ini. Kenapa? P3K itu dimulai tahun 2021 kurang lebih. Kalau nggak salah kan. Berarti paling lama umurnya 4 tahun. Iya. 4 tahun dia bisa memperkuat dirinya untuk menjanjikan jabatan kepala sekolah. Logikanya masuk nggak? Tidak masuk. Tidak akan mungkin. Ada dugaan yang bisa dibangun dari situ? Dugaan kemungkinan ada, Pak. Tidak kemungkinan ya kita tidak tahu dia bisa bergerak secara sendiri atau dia bergerak berdasarkan perintah dan gitu. Maka untuk hal itu ya kita lemparkan dulu ke Kemenang, ke inspektorat. Kalau memang juga tidak ada jawaban, ya karena janji loh, janji jabatan loh. Iya. Aku rasa kepala dinas atau Kanwil sendiri mungkin nggak akan berani menjanjikan. Benar itu Pak. Ini seorang P3K 4 tahun paling tinggi jadi apa sih? bukan meremehkan, enggak iya. Ya. Tapi P3K 4 tahun itu paling tinggi jadi apa sih? Kalau P3 kan Pak itu mereka kontrak lah ibaratnya. Jadi nggak punya jabatan struktural. Tidak punya struktural. Atau karena nggak punya struktural itu makanya dia bebas dan berani. Ada struktur yang bantunya. Kemungkinan Pak. Karena gini kayaknya seperti modal nekat. Secara kompetensi dia tidak akan mungkin bisa. Dia tidak akan mungkin bisa. Ya. Kan gitu. Disitulah muncul dugaan. Makanya kami Pak coba mendesak. Terutama Kakanwil Sumut ataupun yang di atas dia. Yang saya tidak tahu kemungkinan namanya Kabid itu Pak Erwin Dasopang ya sebagai anggota. Atasan si AMS atasan terduga nih Pak Erwin Dasopang untuk melakukan penyuluhan ataupun pemeriksaan yang secara benar terhadap AMS ini. Dan mendeklir permasalahan itu secara nyata. Iya. Dan publikasikan. Ya. Kalau memang itu benar, itu hanya utang piutang, ayo kita buktikan. Nah, gitu. Kata hutang piutang sendiri sebetulnya mengganggu aku dari tadi. Iya. Tidak ada. Tapi yang lucunya ada kata transfer. Iya. Yang nilainya 56 juta. 56 juta. Iya.
Dan kata 56 juta sendiri secara total atau bulat, itu nggak ada dalam WhatsApp chatting. Itu 56 itu Pak total. Ya ada tersebut. Ada bukti transfernya ada. Itu dari gabungan transfer. Iya, di total semua. Jadi bisa jadi yang janjinya tidak 56 kan? Bisa jadi mungkin ada yang cash, kita kan tidak tahu. Oke, karena udah meninggal ya, Ya. susah kita telusuri. Tapi yang fakta ini menjadi beban bagi keluarga karena uang ini tidak berasal dari dompet keluarga, tapi dari pinjaman ke orang lain, yang akhirnya menjadi beban ahli waris karena dituntut bayar utang. Iya, Gitu kan? benar. Dan ahli waris jadi penasaran dong ya. Iya. Kenapa emakku begini? Ada gitu apa kan? ini? Ada apa? Nah, adakah juga keluarga ingin tahu lebih lanjut yang akhirnya diserahkan kuasanya pada Ando? Iya, benar. Jadi tepat itu Pak, sebenarnya bulan 6. Bulan 6, ahli waris atau keluarga itu sempat mendatangi ke Kemenak untuk menjumpai AMS untuk mengkonfirmasi mengenai hal ini. Namun tak pernah berjumpa, malah berjumpa dengan teman ataupun ibaratnya staf-staf di Kemenak itu. Ya, orang sekantor lah. Sekantor, tidak pernah berjumpa. Bukan jumlah sekantor ya. Tidak pernah berjumpa, semua segala macam. Terakhirnya mencoba komunikasi beberapa kali dengan saudara AMS, cuman tidak ada juga jawaban. Maka dari itu saya hadir, ahli waris memberikan kuasa kepada saya. Saya sudah coba menegurlah secara verbal AMS itu. Itu di sekitaran bulan 8 di tahun 2025 ini. Dan dia mengatakan bakalan memulangkan uang itu, ya kan? Itu nyatanya tidak. Sampai sekarang. Nah, nyatanya tidak. Terakhirnya itulah saya somasi. Oke. Nah, saya somasi di sekitaran bulan November atau Oktober lupa saya. Itulah baru dipulangkannya kepada ahli waris. Oh, dipulangkan. Oke. Tadi Bapak menanya kenapa ada macam bahasa utang piutang, Iya, kan iya. begitu. Jadi saudara AMS sendiri yang menjawab mengenai hal itu di salah satu media, dan saya pun ibaratnya keberatan. Kenapa media tersebut juga tidak mengkonfirmasi ke saya? Oke. Kan begitu. Harusnya ada kabar set dong, Iya. kan gitu kan? Ya, itu yang harus dilakukan. Haruslah, media. kita Oke. paham lah tentang pers, jangan begitulah. Jadi saudara AMS itu di salah satu media menyatakan bahwa ini merupakan utang piutang, kata dia. Tapi dia tidak bisa membuktikan surat utang kan? Tidak ada, Oke. tidak ada. Satu sisi saya bilang tadi Pak, secara moral saya tersayat gitu. Oke. Masa sanggup kau fitnah? Kan begitu. Iya. Nah, bagaimana kalau ini nggak utang piutang? Tanggung jawab dong, kan gitu. Maka dari itu saya coba mengonfirmasi saudara AMS tentang berita tersebut. Beberapa kali saya konfirmasi, dia tidak bisa menjawab. Oke. Dia tidak bisa menjawab. Hutang ini saya bilang, betul nih hutang. Kalau hutang jawab saja Bang. Ini berarti muncul satu lagi masalah ya? Iya, Fitnah. bisa jadi. Iya. Karena menurut saya ini bukan hutang piutang. Karena di chat di situ terbukti bahwa memang ada dibahasakan dia min satu labusel. Oke. Berarti betul ada transaksi janji yang dilakukan, bukan Iya. hutang piutang. Bukan juga karena yang bersangkutan berutang atau gimana Iya. gitu kan? Secara logika saja Pak. Saya tanya kepada ahli waris. Kenal nggak dengan saudara AMS ini ibu kalian? Nggak kenal. Dari mana kita nggak kenal sama orang, mau mengasihkan hutang gitu. Secara logika kan nggak masuk. Tapi dia tahu mungkin kalau si terduga ini kerja di Kanwil Kemenak. Tahu. Oke. Tahu. Dan tahu dia memang berkaitan dengan tugas dia. Ya, tahu. Ya, kalau itu sih masih masuk akal ya. Nah, Dia kenal dan kenal secara hubungan kerja. Tapi masalah janji, secepat itu kan dia bisa menjanjikan sesuatu. Jadi kan sudah mulai clear permasalahan di belakangan itu kan. Kemenak, atau kita bilang Kemenak nggak juga karena nasional langsung ya. Kanwil Kemenak harusnya juga transparan kan? Iya, harusnya. Harusnya transparan, harusnya membuka segala sesuatu. Harusnya. Kalau dia tidak membuka, artinya apa secara hukum? Aku karena sama orang hukum, aku bertanya artinya secara hukum apa? Jadi begini Pak, seharusnya Nah, ya di Indonesia terutama di Sumut,
pejabat-pejabat itu yang duduk di pemerintahan maupun di kementerian membuka akses lebar-lebarnya kepada semua masyarakat. Biar ibaratnya semua itu netral, berimbang. Jangan apabila ada masalah mereka membawa diam. Jangan ada ibaratnya memelihara duri di dalam daging. Yang mana kalau itu dipelihara terus, malah instansinya nanti yang jelek. Kan begitu. Jadi, tapi ini kan karena tidak ada yang tersurat, sehingga kan sulit untuk meminta transparansi itu. Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Iya, betul. Ya kan? Begitupun karena ini udah terpublik melalui media, pantas nggak dia mengungkapkan itu? Pantas, Pak. Sangat pantas. Harusnya apabila sudah media masuk, kan begitu. Jangan dibatasin lagi. Harusnya terbuka saja ke media. Nah, kalaulah memang dari Kemenak, seperti saya bilang tadi, meminta supaya laporan ini, pengaduan ini dibuat secara tulisan, maka akan saya buat. Tapi dengan satu syarat. Apabila itu sudah saya buat ini, publikasikan dong apa hasilnya. Nah, Dan tindak lanjuti kepada si terduga tadi. Yes, Gitu. benar. Cuma sampai situ? Kalau cuma sampai situ ya enggak lah, Pak. Nah, karena gini, aku ngelihat juga kalian nggak juga kejam kok. Enggak. Ya kan? Kalau kejam kalian udah keluar-keluar kemana-mana. Iya, pasti. Ya kan? Sudah gambaranku. Nah, seandainya dalam waktu berapa lama ini nggak ada clearance dari Kanwil Kemenak? Kalau itu Pak, kami nggak memberi waktu berapa lama segala macam. Ya kalau memang bisa besok dan tidak ada halangan, ya saya langsung surati aja semuanya. Tentu punya batas waktu dong, nggak mungkin nggak. Kalau batas waktu Pak, ini kan berkaitan dengan sebuah, kita bilang lah, kejahatan. Kejahatan tidak mengenal batas waktu. Secepatnya lebih baik, Pak. As soon as possible, itu akan lebih. Yes. Karena saya bilang di awal, ini merupakan bukti cinta kita. Untuk menjaga Kemenak sendiri. Iya. Aku kadang-kadang mau bicarakan satu hal ini agak miris, berdiri pun bulu kuduk. Jadi orang kan benci nggak gitu. Selama ini kan nggak rahasia umum ya. Iya. Kejahatan yang seperti ini, yang terselubung yang berkaitan dengan korupsi dan yang segala macam, itu erat kaitannya dengan kementerian satu ini. Benar. Nah, mungkin itu juga alasannya kenapa mengatakan cinta tadi ya. Iya. Ya kita laporan untuk AMS. Karena kita di satu sisi kita sudah kecewa. Kecewa dengan kinerja dari Kemenak sendiri. Kan begitu. Kemudian yang ada masalahnya kita surati langsung ke RI1. Kementeriannya. Dan bahkan ada dugaan yang aneh-aneh di belakang situ yang bisa muncul. Betul. Kematiannya kenapa? Terus utang yang tumbuh gara-gara bukan karena janji utang ya. Tapi utang tumbuh gara-gara janji seseorang. Janji seseorang. Ini yang membuat ahli waris juga jadi kelabakan. Karena yang itu kepala sekolah SD bisa nggak tuh bayar utang itu? Kalau dia meninggal nggak ada pensiun kan? Nggak ada, dia nggak punya suami mungkin. Suami sudah meninggal duluan, Pak. Udah meninggal duluan. Iya. Anak udah di atas 21. Anak di atas semua. Berarti nggak ada pensiun? Tidak ada. Berarti cuman uang taspen lah mungkin, Pak, ya. Cukup nggak untuk bayar utang? Kalau informasi dari keluarga masih kurang. Masih kurang. Berarti kan beban yang ditinggalkan itu ada di ahli waris. Dampak hukum dari yang dilakukan ini di ahli waris. Dan ahli waris menuntut dong. Menuntut. Bukan hanya menuntut ganti rugi. Ganti rugi enggak sih ya. Tapi menuntut ke lurusan status. Ya kan maknya dibilang berutang kan? Maknya dibilang berutang. Jadi begini, kalau untuk kelanjutannya Pak, ya kita tidak akan lama-lamakan hal ini. Ya kami mungkin akan membuat laporan atau pengaduan langsung ke Kejati Sumut. Karena kenapa? Satu hal, dugaan kita ya, secara intuisi saya pun sebagai seorang advokat, seorang pengacara, bagaimana mungkin seorang P3K berani melakukan hal ini? Bisa jadi, kemungkinan, dugaan besar kami, ada mungkin yang di atasnya. Kemungkinan. Karena melihat cara dia saja, berarti terlalu vulgar. Baru sekarang dijawab pertanyaan yang tadi ya. Kemungkinan sindikasi tadi itu. Mungkin. Makanya nanti kita serahkan saja kepada pihak yang berwenang, pihak yang bisa menelusuri ini secara mendalam. Jadi tidak melaporkan sebagai
perbuatan kriminal secara hukum ya, tetapi melaporkan ada kejahatan, Adanya kejahatan. bukan menuntut ya. Bukan. Kalau menuntut kan masuk ke lembaga peradilan Iya. dan segala macam. Oke, memang ini konflik agak rumit, masih ada permasalahan yang masih gantung-gantung, tetapi pengacara juga udah mulai melihat permasalahan ini tidak sampai ke hal yang jelimet sekali, karena tidak ingin orang punya tendensi lain di belakang ini. Tetapi apapun itu sudah nampak kemungkinan terjadinya suap-menyuap dalam kasus ini. Betul kan, Bang? Betul. Nah, aku memang nggak juga kuat dalam agama, tapi sedikitnya aku tahu ada pernah Rasulullah bilang, kalau dalam kasus seperti ini, yang memberi dan menerima punya konsekuensi yang sama. Nah, kalau almarhumah sudah tiada, konsekuensinya itu bukan berarti habis dia menanggung nanti. Nah, yang di sini yang masih belum menanggung bagaimana? Kan lucu. Kalian berdua bekerja satu dan nerima hal yang tidak bagus. Ayo dong. Jajaran Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara, bukakan ini setransparan mungkin. Jangan sampai ada dugaan dan fitnah dalam permasalahan ini. Kalau muncul itu, kita juga yang malu. Kalian membawa institusi agama. Dan kami yang harusnya belajar dari kalian. Ajari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di orbit-orbit berikutnya.